Apakah Anda berani percaya? Pria gesit ini hanya seorang siswa SMA. Karena dia akan pergi ke sekolah. Mengalahkan 60 guru dengan tangan kosong. Terpaksa pindah ke sekolah ini. Tapi dia tidak pergi ke sekolah untuk pergi ke sekolah. Itu untuk menutupi identitasnya sebagai agen Korea. Dia memperkenalkan dirinya pada hari pertama sekolah. Itu membuat para pengganggu di kelas sangat tidak nyaman. Jadi dia dibawa ke atap oleh pengganggu sekolah. Pengganggu menyerang dengan pukulan. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata pada dirinya sendiri, "Tidak ada apa-apa." Besok, pengganggu memaksanya untuk melakukan pembersihan. Ini kedua kalinya. Dia tertawa mengejek. Coba untuk menahan. Hari ketiga, pengganggu itu membuang sampah di tempat duduknya. Dia tidak omong apa. Karena ini terakhir kalinya dia menderita. Hari keempat, pengganggu itu mengincar teman sekelas perempuan Yona. Dia menyeret Yona ke lab biologi. Ingin mengajar Yona kelas biologi. Adegan ini kebetulan dilihat oleh Suho yang lewat. Dia menendang pintu. Masuk dengan langkah kaki yang tidak bisa dikenali. Melihat Yona diintimidasi. Mata Suho penuh dengan niat membunuh. Pengganggu tidak tahu kekuatan mereka sendiri. Dua pukulan sekaligus. Kekuatan Suho luar biasa. Langsung mematahkan lengan pengganggu. Para preman dipukuli dan diteriaki. Suho menyelamatkan gadis itu. Dia juga menjadi terkenal. Mulai sekarang, pengganggu tidak akan pernah berani memprovokasi Suho lagi. Semua orang menyerahkan tempat duduk mereka ketika mereka melihatnya. Sebagai agen rahasia, Suho. Setelah sekolah, dia juga harus menyelesaikan misi yang diberikan kepadanya oleh organisasi. Target dari misi ini adalah seorang pembunuh dengan nama Sandi Harimau Siberia. Suho pergi ke toko lotere untuk pertama kalinya. Begitu memasuki pintu, berkata Harimau Raja Surga dan Bumi. Bos segera memahami perumpamaan itu. Dengan cerdik mengeluarkan tiket lotre dan ponsel. Setelah Suho menghubungi pihak lain. Pergi ke toko roti. Ucapkan kata Harimau Raja Surga dan Bumi lagi. Pemilik toko roti juga langsung mengerti. Berikan Suho sekotak kue. Suho langsung mengeluarkan pistol dari kue dengan tangannya. 30 peluru dibuang dan semuanya dimuat. Pagi. Dia pergi ke gym tinju. Tidak omong apa. Memegang orang paruh baya dan memukuli mereka dengan brutal. Dia menendang pria parubaya itu ke atas ring. Kemudian melompat. Satu tembakan. Satu tembakan ini pertama kalinya dia membunuh seseorang. Lalu dia pergi ke rumah jagal. Mengetahui dari interogasi. Harimau Siberia biasanya mengendarai mobil hitam. Dan tulis plat nomornya. Dan tukang daging ingin melawan. Tapi dia bertemu Suho, seorang pria pemberani. Tentu saja kehilangan nyawa. Lalu Suho pergi ke tempat parkir. Cari plat nomor satu persatu. Sangat cepat menemukannya. Tapi sekarang dia masih tidak tahu. Pencarian ini akan memberinya bencana total. Saat menunggu lampu lalu lintas di persimpangan. Dua orang saling berhadapan. Harimau Siberia segera merasakan bahaya. Saat ketika Suho hendak memegang pistol. Dia menggunakan kakinya untuk menginjak pedal gas untuk keluar. Bahkan tidak menembakkan pistol. Pada akhirnya, dia mengarahkan lurus ke roda depan dan menembak langsung. Mobil kehilangan kendali dan menabrak tangki air sebelum berhenti. Suho memakai topinya. Berencana untuk melanjutkan dan mengirimnya kembali ke Taitin. Tetapi orang-orang di sekitar terlihat lebih dan lebih. Ada juga sekelompok siswa yang mengambil gambar dan syuting. Dia harus menyerah. Tapi tak terduga. Momen ini menyebabkan dia 3 bencana lagi. Sampai malam. Darah Harimau Siberia membasuh keluarga Suho. Kedua orang tua angkatnya terbunuh.
Ketika Suho pulang dari sekolah, ketajaman tangan si pembunuh membuatnya merasa ada bahaya di dalam ruangan. Dia dengan hati-hati berjalan keluar ke ruang tamu. Memang harimau Siberia sedang duduk di sofa menunggunya. Suho membuka kancing jaketnya. Langsung ke harimau Siberia. Berani mencari pintu lagi. Jadi dia tidak akan tanpa ampun. Anggap saja sebagai konfrontasi head to head. Suho yang belum dewasa tidak akan menjadi lawannya. Siapa tahu setelah perang, keahlian Suho tersembunyi di atasnya. Akhirnya, harimau Siberia menjadi kepompong. Ambil belati dan serangannya gagal. Namun, dia ditangkap oleh Suho. Menjadi sasaran pisau. Suho tahu bahwa tempat ini tidak cocok untuk tinggal jangka panjang. Dia berubah menjadi seragam sekolahnya yang berdarah. Pakai jaket kulit. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua angkat, potong pipa gas. Masukkan pisau ke dalam microwave. Kemudian setelah menyalakan saklar, pergi. Besok, polisi tiba di gedung kecil bergaya barat tempat insiden itu terjadi. Tidak sengaja menemukan seragam sekolah dan nama Suho. Kembali ke kantor polisi. Polisi menemukan semua informasi tentang Suho. Identitasnya juga telah terungkap secara resmi. Suho juga tahu identitasnya telah terungkap. Dia hanya dapat menemukan neneknya. Nenek adalah hubungan rahasia Korea. Suho kembali ke tempat neneknya untuk menetap. Suatu hari, Suho menerima misi baru. Ternyata orang tua angkatnya terbunuh kemarin. Pada saat yang sama, 30 miliar akun organisasi juga dirampok. Organisasi memerintahkannya untuk mendapatkan uangnya kembali. Maka dia bisa pensiun. Pulanglah dan jalani hidupmu sendiri dengan adik. Pada titik ini, pria berkacamata mengubah semua uang menjadi berlian. Seorang pejabat tinggi sedang mencoba untuk mengambil berlian itu. Suho masuk sendirian. Mengambil keuntungan dari medan untuk membunuh beberapa penjaga. Kemudian luncurkan granat untuk membunuh pejabat tinggi. Orang yang memakai kacamata mungkin selamat. Sembunyikan berlian. Tapi bagaimana ini bisa lepas dari mata Suho? Misi selesai. Suho juga bisa pulang dengan lancar. Sebuah perahu akan membawanya pulang. Dia akhirnya menghela nafas lega. Tapi siapa yang tahu? Tanpa diduga ditusuk oleh paru-paru tukang perahu. Dia dengan marah bertanya. Pada akhirnya, siapa yang membuatnya? Tidak ada agen yang kembali ke Korea hidup-hidup. Apakah Anda pikir Anda bisa keluar dari sini hidup-hidup? Dia dengan marah bertanya. Pada akhirnya, siapa yang membuatnya? Tidak ada agen yang kembali ke Korea hidup-hidup. Apakah Anda pikir Anda bisa keluar dari sini hidup-hidup? Suho akhirnya melawan dan membunuhnya. Dia sangat kecewa dengan negaranya. Melalui malam, dia tidak punya apa lagi. Tidak punya rumah. Tidak punya orang tua. Bahkan nenek terdekat pun telah tiada. Dia hanya bisa berlari. Menyeret tubuh yang terluka dan berlari tanpa tujuan. Tanpa sadar, dia pergi ke rumah Yona, yang telah dia selamatkan. Ini adalah satu-satunya harapannya. Saat Yona melihatnya, Suho sudah koma dan tidak bangun. Saat ini, pemberitahuan buronan Suho sedang disiarkan di TV. Baru saat itulah Yona mengetahui identitas asli Suho. Dia tidak memanggil polisi, tapi merawatnya. Stabilisasi cedera Suho. Besok, ponsel Suho berdering lagi. Superior mengancam kehidupan saudara perempuan. Memaksanya untuk membawa berlian ke lokasi yang ditentukan. Suho tahu tindakan ini kurang lebih baik. Dia tidak mengucapkan selamat tinggal pada Yona. Berkendara sendiri. Dia mengikuti bawahannya ke lokasi yang ditentukan. Suho bertemu atasannya. Lihat juga adik. Dia mengeluarkan batu.
Ingin bertukar saudara perempuan sesegera mungkin. Tapi tujuan atasan bukan hanya berlian, tapi nyawa Suho juga. Tepat ketika bawahan di samping bersiap untuk menyerang dari belakang, polisi tiba tepat pada waktunya. Pistol yang membunuh bawahan. Melihat perilakunya terungkap, pertempuran senjata pecah. Adik Suho hampir terluka. Ini membuat Suho sangat khawatir. Tetapi pada saat ini, atasan bergegas untuk mengambil berlian. Pegang dia. Saat ini, polisi datang dalam jumlah besar. Taeyok segera pergi ketika dia melihat ini. Suho berjuang untuk melarikan diri dari atasannya. Cepat mengejar. Adik perempuan tepat di depan mata. Tapi dia tidak berdaya. Untungnya, polisi memblokir jalan keluar. Hentikan mobil agar tidak kabur. Suho melihat adiknya dalam bahaya. Meskipun dia agak enggan, tapi dia masih berbalik dan lari. Seperti semua orang tahu, para atasan telah bersiap dengan kedua tangan. Saat dia dan Suho bertemu, dia bahkan mengirim seseorang untuk menculik Yona untuk mengancam Suho. Yona tidak hanya menyelamatkannya. Sama seperti saudara perempuannya yang lain, Suho tidak bisa diam. Kemudian dia menelepon polisi. Setelah memastikan bahwa saudara perempuan dia aman, dia memutuskan untuk beralih ke pertahanan pengepungan. Meski hidup tanpa harapan, tapi dia masih ingin membunuh orang lain dan membebaskan saudara perempuannya. Pertempuran terakhir akan segera terjadi. Dia pergi ke gudang atasannya sendirian. Setelah mengkonfirmasi jumlah musuh di sekitar, Suho mengeluarkan berlian dan melemparkannya ke langit. Orang-orang di sekitar melihat berlian secara bergantian. Suho mengambil kesempatan untuk menargetkan orang-orang di sekitar. Pertempuran dimulai. Taeyong bersembunyi di kejauhan juga membuka pistol. Suho sayangnya tertembak. Tapi dia tidak panik. Satu senjata, satu orang. Dia berlari ke Yona. Sambil merobek es di mulutku. Berbalik dan tembak 3 tembakan. Bunuh 3 musuh terdekat. Dan Suho juga tertembak di kaki. Musuh perlahan mendekat. Saat-saat berbahaya sudah dekat. Suho membuang ranselnya. Tepat di sebelah tangki bensin. Dia memeluk Yona. Tekan detonator. Semuanya mati. Musuh hampir musnah. Dia memeluk Yona di luar. Suho ditarik kembali oleh pria berambut panjang itu lagi. Suho meminta Yona untuk melarikan diri. Pada saat ini, para atasan juga berdiri. Dia memegang pistol. Selangkah demi selangkah lebih dekat ke Suho. Kemudian tembakan. Pada titik ini, Suho tidak tahan lagi. Ketiganya saling membidik. Kebuntuan untuk sementara waktu. Suho hari ini benar-benar putus asa untuk hidup. Dia juga tahu jika dia tidak bisa keluar dari tempat ini. Keduanya melepaskan tembakan pada saat yang bersamaan. Juga jatuh ke tanah pada saat yang sama. Dia meninggal secara tidak terduga. Setelah mendedikasikan masa muda dan darah untuk tanah air. Tak terelakkan lagi menjadi korban perjuangan politik.